Selamat malam, perburuan koin jagat ramai dibicarakan di media sosial. Konsep permainan yang seharusnya bertujuan untuk menghibur, mengedukasi, berakhir dengan sejumlah kerusakan. Perburuan koin berhadiah mulai bikin resah. Kita bahas malam ini di Prime Plus. Saya Elvira Khairunisa. Penjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setiabudi mengancam akan menutup aplikasi Koin Jagat jika terus menimbulkan dampak negatif bagi fasilitas umum di Jakarta. Hal senada juga dilakukan oleh pengelola kawasan Gelora Bung Karno yang akan meminta secara resmi pihak aplikator untuk meniadakan koin di lingkungan GBK. Inilah suasana salah satu taman di kawasan Gelora Bung Karno yang menjadi titik peletakan koin jagat. Nampak sejumlah pavling pecah dan terbuka akibat para pencari koin yang destruktif. Berdasarkan hal ini, pengelola GBK telah meminta aplikator koin jagat untuk melakukan penghapusan semua titik koin yang berada di kawasan GBK. Ya, per tadi pagi sebenarnya kami sudah mendapat informasi secara tertulis ya bahwa tidak ada lagi koin yang diletakkan atau aktif di dalam seluruh kawasan GBK. Oleh karena itu, bagi pengunjung yang masih berusaha mencari, kami ingatkan gitu ya, daripada sia-sia gitu, karena pasti nggak akan menemukan lagi. Lebih baik datang ke GBK untuk beraktivitas yang positif, apakah itu berolahraga, mencari kuliner, atau bahkan sekedar bengong di banyak spot bengong kita. Sementara itu, PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setiabudi mengancam akan menutup aplikasi Koin Jagat jika terus menimbulkan dampak negatif bagi fasilitas umum di Jakarta. Teguh juga menginstruksikan jajaran perangkat daerah di Jakarta, khususnya Satpol PP dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menjaga fasilitas umum agar tetap terawat. Kami juga sudah minta kepada Diskomintek untuk juga koordinasi dengan Kementerian Komdigi terkait evaluasi atau kajian terhadap aplikasi Koin Jagat tersebut. Pastinya ada beberapa variabel, tapi kalau memang lebih banyak mudaratnya, lebih banyak dampak negatifnya, mudah-mudahan juga bisa di-take down. Teguh mengimbau masyarakat Jakarta bersama-sama menjaga fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan publik. Tim Liputan CNN Indonesia. Demam berburu koin melalui aplikasi Jagat telah menjangkiti jutaan orang di Indonesia, terutama di sejumlah kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Iming-iming hadiah menarik yang bisa didapatkan dari koin yang dikumpulkan ini membuat banyak orang rela menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi sudut-sudut kota demi menemukan koin. Dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan yang saat ini berada di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Arief, selamat malam. Apakah ramai masyarakat atau ada begitu para remaja yang malam ini juga berburu koin di sana? Ya, selamat malam Elvira. Saat ini saya berada di Taman Langsat di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan di tempat inilah perburuan pencarian koin jagat itu masih berlangsung. Nah, ini saya mau perlihatkan saat ini nih masih ada sejumlah muda-mudi remaja yang masih berusaha untuk mencari lokasi keberadaan koin jagat, karena memang sejak kemarin tuh di Taman Langsat ini nih tempat ini ramai dikunjungi orang karena mencari koin jagat. Dan memang dari aplikasi jagat yang sudah saya download dan saya install di handphone saya, memang itu lokasi koin jagat di Taman Langsat ini tinggal satu. Nah, itu di lokasi lain seperti di GBK, di Lapangan Banteng, di Taman Tebet Eco Park, itu semua koin sudah ditemukan dan sudah ditebus oleh penemunya. Dan
ini kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan pada siang dan sore hari tadi. Karena pada siang dan sore hari tadi itu yang mencari itu sangat banyak sekali. Nah ini karena berhubung hari sudah gelap, tampaknya juga mereka sudah mulai lelah. Jadi satu persatu mereka sudah mulai meninggalkan Taman Langsa. Tapi masih ada saja sejumlah orang yang berusaha untuk mencari keberadaan koin jagat. Nah koin jagat yang ada di Taman Langsat ini ada beberapa clue yang diberikan oleh aplikator. Clue-nya itu adalah ini terletak di Jalan Berliku, dekat dengan pohon, dan ditaruh di tempat yang tidak berbahaya atau tidak merusak fasilitas. Nah, ini tadi sebenarnya banyak yang sudah mencari sampai berjam-jam tidak ketemu, ada yang sampai 5 jam, 6 jam. Nah, akhirnya mereka lelah dan mereka pulang dan memutuskan untuk kembali lagi besok. Tapi saya menjadi pertanyaan adalah apakah ini koin jagat ini betul? Apakah ini benar-benar real? Apakah sudah ada pernah yang mendapatkannya? Nah, ini yang menarik karena ternyata di sini ada seorang juru parkir yang pada bulan Desember lalu menemukan koin jagat di tempat di Taman Langsat. Dan sudah hadir bersama saya Bang Oscar ya, Bang? Bang Oscar? Ya, betul. Bisa berdiri, Bang? Bisa berdiri, Bang? Bang, bisa ceritain nggak ini kapan nemu koin jagatnya ini, Bang? Kalau nemunya itu kayaknya udah dari bulan Desember. Jadi dapat duit itu, kita kan nggak tahu tuh bahwa duit itu se-booming sekarang. Jadi waktu itu anak saya bilang, Pak, Emak, aku dapat koin bagus nih buat kerokan. Jadi saya ambil. Wah ini nggak bagus buat mainin koin mainan. Saya taruh. Terus seminggu di situ saya buang nih. Diambil lagi sama orang terus buang. Begitu dengar booming, orangnya bilang, Bang itu koin itu saya buang di sini, ya saya ambil lagi. Terus saya coba untuk ini bisa. Cara nabusnya gimana tuh di aplikasi koin jagatnya dapat hadiah? Ada dibuka di aplikasi itu, ada nanti dia nyuruh masukin kodenya ke dalam belakang koin itu kan ada nomor serinya. Ada 2 nomor seri dimasukin. Ntar nanti tunggu notis dari dia datang. Bahwa harga duit itu yang kita dapat nominalnya 1 juta. Nah itu bisa masuk ke rekening abang gimana ceritanya, Bang? Ya nanti kan dari sana kan minta rekening, ntar kita kasih rekening, suruh nunggu 3 hari. Gitu. Jadi, komunikasinya lewat aplikasi itu ya, Bang? Dari aplikasi. Itu duit sejutanya real tuh, Bang, abang bisa ambil? Iya, real dikasih 1 juta. Itu berarti sebelum viral nih, Bang, bulan Desember kemarin berarti? Ya belum viral kayak begini. Ya kita kan nggak tahu, taunya koin-koin mainan gitu. Modelnya kan kayak koin itu kan ada gambar gelas jus kan, ada ininya, kayak buat mainan gitu doang. Nah itu nemuinnya lokasinya di mana, Bang, di Taman Langsat ini? Di Taman Langsat di dalam dekat tong sampah yang bentuk kodok di dalam. Jadi posisi koinnya itu di dalam tong sampah? Iya, di dalam tong sampah. Dibungkus sesuatu atau Enggak, diletakin aja gitu. Terus mau nyoba lagi nggak sekarang? Ya enggak lah. Itu kan kebetulan doang itu. Jadi udah enggak lah, nggak mungkin lah orang udah banyak orang nyari gini. Kita nggak tahu titiknya. Tapi seru ya, Bang? Lumayan. Oke, makasih, Bang Oscar. Sama, Pak. Nah itu tadi kesaksian dari salah satu pemburu koin yang menemukan koin tidak sengaja tapi ternyata bisa benar-benar mendapatkan hadiah real sebesar 1 juta rupiah. Nah memang fenomena perburuan koin jagat ini nampaknya masih akan viral karena memang hadiah yang ditawarkan ini cukup menggiurkan bagi para pemburu. Bahkan remaja-remaja sampai juga orang dewasa itu banyak sekali yang datang ke sini Taman Langsat. Dan memang di aplikasi itu nanti jika koin itu sudah ditemukan maka koin yang tanda tanya itu dia akan menghilang. Jadi nanti pemburu bisa mencari lokasi-lokasi lain yang koinnya masih belum ditemukan. Elvira. Baik, Arief, terima kasih sudah menyampaikan sedikit insight mengenai perburuan koin viral ini langsung dari Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Polda Metro Jaya akan menindak tegas siapa saja yang merusak fasilitas umum sehubungan dengan tren berburu koin berhadiah. Dan telah bergabung bersama kami malam hari ini, Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Bambang Askar Sodik. Pak Bambang, selamat malam. Baik, Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Pak Bambang, apakah sudah ada laporan resmi mengenai kerusakan fasilitas umum akibat perburuan koin jagat ini? Baik, terima kasih, Mbak. Untuk saat ini, terkait dengan tren permainan aplikasi koin jagat yang memang viral ya di beberapa kota besar, kami dari Polda Metro Jaya, ya kan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami,
memelihara Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum sendiri, Mbak. Saat ini kami dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat serta Polsek Tanah Abang sendiri yang kemarin sempat viral, ada beberapa kerusakan yang di GBK. Kami belum mendapat laporan secara resmi, tetapi informasi ini sebagai langkah awal kami untuk memberikan antisipasi, ya kan, melakukan upaya-upaya pencegahan sebagai ciri masyarakat modern, Mbak. Kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yang pasti dengan regulator, dari dalam hal ini ada Kementerian Komunikasi dan Pemprov DKI, khususnya dari Satpol PP, yang nanti akan menegakkan peraturan daerah Perda terkait dengan ketertiban umum, Mbak. Baik, berarti secara resmi belum ada, tapi keluhan itu sudah ramai di sosial media, Pak Bambang. Artinya sejauh ini apakah sudah ada komunikasi? Karena kita berbicara mitigasi ya, seperti tadi Pak Bambang sampaikan. Apakah sudah ada komunikasi juga dengan pembuat aplikasi Koin Jagat ini? Baik, Mbak. Jadi Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman dan menjadikan Jakarta ini sebagai rumah bersama, memerintahkan dari Direktorat Cyber Polda Metro Jaya untuk melakukan komunikasi intens dengan pengembang aplikasi Koin Jagat ini, yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan dilakukan pertemuan, Mbak, antara Direktorat Cyber dan Polda Metro Jaya, bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi juga, Mbak. Baik, dalam waktu dekat kita menunggu informasi itu. Pak Bambang, sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat, karena kita lihat begitu viralnya perburuan koin berhadiah ini, kita melihat juga di sosial media kerusakan yang terjadi di beberapa tempat. Imbauan bagi masyarakat, ancaman hukumannya jika kemudian pelaku ini merusak fasilitas umum yang ada. Baik. Baik, Mbak, terima kasih, Mbak. Ini kan terkait dengan peraturan daerah, Mbak, terkait dengan ketertiban umum. Apabila ada kerusakan, yang pasti Polda Metro Jaya akan menerima laporan dari berbagai pihak yang merasa ada kerusakan, dan kami juga berkolaborasi melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI untuk menegakkan peraturan daerah terkait dengan ketertiban umum, dan itu ada sanksinya, Mbak. Pasti baik sanksi berupa denda sampai ada kurungan, begitu. Baik, bagaimana pemilik area, Pak? Kita sejauh ini memang belum mendapatkan informasi secara resmi dari pihak developer. Tim CNN Indonesia berupaya untuk menghubungi, tapi belum ada respon sama sekali. Tapi jika kemudian kita pemilik area tertentu, sebut saja misalnya GBK atau mungkin wilayah lainnya, dan kita tidak ingin daerah kita kemudian ditandai, ditaruh koin di sana, ada kekhawatiran kerusakan, apakah ini juga bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian? Bisa, Mbak, sekecil apapun informasi, jadi hal yang merugikan masyarakat, yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, silakan kami menerima laporan dari masyarakat untuk kami tindak lanjuti. Yang pasti kami menghimbau kepada masyarakat bahwa ini kan menggunakan aplikasi digital, Mbak, ya, menggunakan digital, kita juga harus berhati-hati, jangan sampai permainan ini memang yang untuk kedoknya kan hanya untuk berteman, Mbak, ya, friendship ya. Jadi jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru, menimbulkan gangguan Kamtibmas. Karena kita ketahui kalau sudah menimbulkan gangguan Kamtibmas, berarti kan sudah ada yang nggak beres nih. Berarti banyak mudaratnya daripada manfaatnya, Mbak. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan betul-betul memperhatikan keamanan, kenyamanan lingkungan kita. Jangan sampai merusak alam, merusak dan mengganggu ketertiban umum lainnya, Mbak. Baik, kita mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas. Apakah pihak kepolisian atau Satpol PP bisa membubarkan kelompok masyarakat, kelompok remaja yang sengaja bergerombol di salah satu lokasi ataupun di infrastruktur tertentu untuk berburu koin ini? Jadi begini, Mbak, konsentrasi masyarakat yang ada di suatu wilayah, ya kan, ada konsentrasi massa, itu minimal harus memberitahukan kepada pihak kepolisian. Ya, ini menimbulkan gangguan sosial, Mbak, gangguan Kamtibmas, dalam artian misalnya ini rata-rata kan anak-anak Gen Z ya,
apabila mereka berkonsentrasi di situ, terus bergesekan dan bersinggungan dengan darah muda ya, mereka hanya berebutan koin, terus terjadi tawuran. Itu yang kita antisipasi. Dan juga kita bisa mengantisipasi juga ini dimanfaatkan oleh jaringan narkoba, misalkan menggunakan modus tempel. Nah, modus tempel narkoba dengan berbagai paket itu bisa juga dimanfaatkan. Hal sekecil apapun kita harus antisipasi. 10 langkah ke depan akan terjadi apa, kita harus bisa prediksikan, Pak. Baik, dampak-dampak seperti itu yang harus difikirkan, tidak hanya berburu koin mendapatkan hadiah, tapi dampak-dampak gesekan sosial mungkin saja terjadi. Pak Bambang, terima kasih sekali lagi sudah berbincang di Prime Plus malam hari ini. Selamat malam. Fenomena perburuan koin yang viral telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum di berbagai taman kota di Bandung, seperti Taman Tegalega dan Taman Metrologi, meski kini sudah diperbaiki. Pengembang aplikasi maksud kami diminta menghentikan aktivitas ini sementara waktu dan mengubah konsep agar tidak merusak fasilitas publik dan tetap mendorong interaksi sosial yang positif. Kegiatan berburu koin di beberapa taman kota kini menjadi perhatian publik. Masalahnya, pemburuan koin ini merusak fasilitas umum seperti menginjak tanaman, mencongkel paving block, hingga nekat naik ke tempat penyimpanan air di area taman. Aktivitas merusak fasilitas umum ini diakui masyarakat tidak seharusnya terjadi karena permainan dilakukan dengan menyenangkan dan tidak merusak. Sebenarnya nggak apa-apa aja, cuma paling kayak banyak kan sekarang video-video yang kayak nyari koin sampai dirusak gitu loh, fasilitasnya. Ya, kayak sampai ngerusak fasilitas umum gitu. Menurut kita enggak sih, cuma kalau nyari koin sih boleh-boleh aja, asal jangan sampai ngerusak fasilitas aja. Kenapa kalian sendiri nggak main? Karena tertarik. Iya. Tapi teman aku banyak yang main. Banyak yang main? Iya. Kenapa pada main? Karena ngincar uangnya sih. Kalian nggak tertarik gitu sama Enggak, enggak sih. Malas ya, harus nyari-nyari atau malasnya apa? Males aja kayak nggak usah deh mending. Karena kan pasti di spot-spot tertentu banyak banget orang yang nyari kan. Jadi kayak rame juga kita kurang suka jadi. Kurang tertarik juga sih. Kurang tertarik. Gitu. Ya. Kenapa emang kurang tertarik? Ya kayak apa ya, nyari-nyari gitu di lingkungan. Gak penting gitu. Gak penting. Rusak fasilitas juga lingkungan. Iya. Nah kalau kalian sendiri ngelihat orang-orang yang cari koin sampai ngerusak fasilitas umum, menurut kalian gimana sih? Tidak baik sih. Tidak baik deh. Sama udah kasih pemerintah udah dikasih fasilitas sama pemerintah malah dirusak. Pemburuan koin yang dapat ditukar dengan uang dari mulai 300.000 hingga jutaan ini menyebabkan kerusakan di beberapa taman kota Bandung. Menurut Yuli Ekadianti, pelaksana tugas Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, kerusakan terparah terjadi di Taman Tegalega dan Taman Metrologi Sukajadi. Namun kini, taman-taman tersebut sudah diperbaiki. Yuli menambahkan, DPKP Kota Bandung juga telah melakukan komunikasi dengan pengembang game pencarian koin. Kami meminta untuk dihentikan dulu kegiatan ini dan dirubah konsepnya gitu. Kalau kami kan ya kita pemerintah kota mungkin kita tuh tidak melarang adanya kreativitas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak PJ Wali Kota ya, oleh Kepala Dinas DPKP juga bahwa kami tuh tidak melarang ada kreativitas masyarakat, tetapi haruslah yang berdampak positif. Jadi yang tidak merusak seperti itu. Menurut Farah Putri Firsanti, dosen sosiologi Universitas Pajajaran, fenomena demam koin sebenarnya dapat mempererat hubungan sosial dengan interaksi real time saat mencari koin bersama. Namun, penawaran aktivitas berhadiah ini sayangnya menyebabkan kerusakan fasilitas karena pemain fokus pada tujuan mendapatkan koin tanpa memperhatikan keamanan dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan ketika akan bermain aktivitas berhadiah ini. Dan juga sebetulnya yang jangan sampai luput dari perhatian kita selain dari perusakan taman adalah risiko-risiko lainnya. Seperti risiko keamanan siber gitu ya. Mengingatkan pengguna untuk berhati-hati terhadap hak akses aplikasi yang memerlukan lokasi secara real time gitu. Lalu kemudian juga kita harus berhati-hati kerawanan sosial ya, karena bisa jadi ke depan akan ada risiko konflik antara pemain karena mereka berebut koin gitu. Jadi intinya selain dari perusakan taman, kita juga jangan luput terhadap potensi-potensi kerusakan lainnya gitu. Intinya kerusakan lingkungan sudah terjadi, sudah diantisipasi. Nah, kita juga perlu antisipasi kerawanan sosial yang ditimbulkan akibat dari permainan koin ini.
Untuk mengatasi hal ini, Farah menambahkan diperlukan upaya persuasif, koordinasi lebih baik antara pengembang dan dinas terkait, dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar permainan tanpa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Mita Handayani, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Fenomena pencarian koin jagat sedang marak terjadi di sejumlah kota termasuk di kota Surabaya. Demam game berburu koin di sejumlah fasilitas umum ini ternyata memiliki beberapa dampak yang perlu diwaspadai. Tidak hanya dapat merusak fasilitas umum saat pencarian, secara psikologis game ini juga berpotensi membuat pemainnya kecanduan. Aplikasi Jagat yang meluncurkan sebuah game pencarian koin belakangan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Permainan ini menawarkan petualangan bak mencari harta karun dengan iming-iming uang. Di Surabaya, sejumlah orang bahkan rela melakukan perburuan koin selama berjam-jam. Menurut dosen Sistem Informasi Universitas Dinamika Surabaya Romeo, permainan berburu koin jagat ini bukanlah hal baru di dunia digital. Namun, para pemain harus mewaspadai beberapa hal saat terlibat dalam permainan ini, terutama keamanan data pribadi. Yang pasti adalah keamanan karena privasi kita kan diunggah itu ke aplikasi. Nah, kemudian yang kedua karena dia terus-menerus melakukan online untuk memberikan status kita via GPS, berarti dia main di background proses sehingga akan menguras baterai. Dampak lainnya adalah dampak psikologis terkait dengan iming-iming uang yang jumlahnya cukup menggiurkan. Pertama, para pemain akan selalu dibuat penasaran ketika mencari koin, apalagi jika pemain berhasil mendapatkan koin tersebut. Perilaku berulang tersebut akhirnya merangsang tubuh manusia untuk menghasilkan hormon dopamin. Hormon dopamin yang berlebih dapat membuat seseorang menjadi kecanduan. Setelah mengikuti, dia kan senang lalu muncullah perilaku yang namanya perilaku impulsif. Jadi dia itu melakukan kegiatannya dulu, baru dia berpikir dampaknya kemudian. Jadi kan dia cuma, tahu ini main game ini bakal dapat uang. Caranya juga gampang, tinggal cari-cari. Cuman yang tidak dia pikirkan adalah setelah dia mencari koin itu akan ada dampak apa. Atau juga karena dia terlalu sering bermain dan merasa senang dengan permainan ini karena dapat terus, dia menjadi kecanduan. Ada keinginan untuk coba lagi. Maraknya perburuan koin jagat ini pun mendapat respon beragam dari warga kota Surabaya. Kalau saya untuk koin jagat kurang tertarik sih, soalnya juga belum tahu tentang keamanannya seperti apa. Terus untuk mencari-cari koin jagatnya juga butuh effort banget dan itu juga bisa merugikan orang lain seperti menimbulkan kemacetan seperti itu. Ini lebih kayak Pokemon Go kemarin, waktu itu kan pernah viral juga, ada plus minusnya. Jadi plusnya itu mungkin yang orang yang jarang keluar rumah bisa keluar keringet juga. Tapi minusnya itu merugikan fasilitas umum gitu, terus kerumunan juga. Keseruan berburu koin jagat ini ternyata memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Masyarakat harus bijak ketika memutuskan untuk tergabung dalam permainan ini. Mengingat aplikasi ini meminta akses lokasi 24 jam penuh dari penggunanya. Artinya, lokasi pengguna akan termonitor 24 jam penuh oleh aplikasi. Gia Clarissa, Agaripa, Surabaya, Jawa Timur. Fenomena permainan berburu koin dari aplikasi permainan Jagat Koin akhir-akhir ini sangat digandrungi khususnya oleh para remaja. Iming-iming uang ratusan ribu menjadi alasan permainan online ini sangat populer. Tapi sadarkah ada bahaya mengintai dari permainan ini? Seperti seorang pemburu hadiah, game online Jagat Koin mengharuskan pemainnya untuk berburu di banyak tempat. Salah satunya di ruang terbuka seperti di Taman Tebet. Dorongan utama para pemain mengunduh game online ini adalah iming-iming uang yang jumlahnya cukup besar, yakni sebesar 300.000 hingga 10 juta rupiah. Mendapatkan uang yang cukup besar sih. Gitu? Iya. Besar ya? Iya. Emang udah ada pernah yang dapat? Udah ada teman. Teman dapat? Iya. Berapa waktu itu teman dapat?
Ada yang 300, ada yang 500. Iya. Itu kayak berpetualang sendiri sih, kayak mengeksplor tempat-tempat ini gitu sih. Dengan hadiah koin itu ya? Iya. Apa yang membuat kalian tertarik untuk atau FOMO untuk ngikut tren ini? Mungkin hadiahnya. Kali ya. Permainan berburu koin ini memang menarik lewat aplikasi game. Para pemain bisa menuju ke berbagai lokasi untuk mencari koin-koin yang disebar oleh aplikator game ini. Namun ada ancaman cyber yang jauh lebih mengkhawatirkan. Dalam aplikasi ini, para pengunduh harus menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan pengembang permainan virtual ini, termasuk menyetujui untuk menyerahkan seluruh data pribadi yang berada di ponsel pemain yang kemudian menjadi milik pengembang permainan aplikasi Jagat Koin. Saya sudah menginstal aplikasi Jagat Koin untuk mengetahui apa yang menarik dari permainan yang sedang booming di Indonesia ini. Tapi ketika saya membaca privacy policy dari permainan ini, ada satu hal yang membuat saya ragu. Karena seluruh data pribadi saya, mau tidak mau, akan dipergunakan oleh pengembang game Jagat Koin ini. Dan yang jadi pertanyaan, kemana data saya dan seperti apa akan diolah oleh para pengembang ini? Pada Senin lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid angkat suara mengenai fenomena permainan berburu koin ini. Apa sebetulnya aplikasi ini? Kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan Mutia Hafid dinilai Ardi Suteja, Ketua dan pendiri Indonesia Cyber Security Forum, sangat normatif. Ardi mengatakan pola pemerintah masih reaktif, selalu menunggu data bocor dulu baru bertindak. Itu pun tidak cukup untuk melindungi data pribadi warga Indonesia. Padahal Indonesia sudah memiliki undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan data pribadi. Sayangnya, tidak ada fungsi pengawasan yang diaplikasikan oleh pemerintah. Data pribadi itu sudah menjadi sesuatu yang wajib, bukan hukum ya, hukum memang tapi bagi kita masyarakat sudah menjadi kewajiban harus dilindungi dalam keadaan apapun. Ardi mengatakan dengan memiliki data pribadi, maka dengan mudah kita menjadi target kejahatan cyber. Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, kelemahan masyarakat Indonesia adalah kurangnya literasi digital. Ini dimanfaatkan oleh pengembang aplikasi yang tidak pernah terbuka bagaimana mereka mengelola data pribadi para penggunanya. Ditambah, pemerintah juga terkesan tidak serius untuk menangani masalah kebocoran data pribadi warganya. Emang ada koinnya? Nah, ini suasana banyak anak-anak yang mengikuti aplikasi permainan berburu koin yang sekarang lagi happening. Dan ini situasinya, dan seharusnya sebagai pemain juga jangan sampai merusak fasilitas umum. Dan yang harus diwaspadai adalah adanya potensi penyalahgunaan data pribadi yang kemungkinan besar akan digunakan oleh pengembang aplikasi game online. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta. Udah mabarnya di depan-depan. Baik, CNN Indonesia Prime Plus akan kembali usai jeda dengan perbincangan. Kami masih membahas bagaimana maraknya, viralnya koin Jagat. Usai jeda, tetap bersama kami. Bak berburu harta karun pencarian koin Jagat digandrungi masyarakat. Tergiur dengan rupiah yang dijanjikan, permainan yang menghibur justru menimbulkan kerusakan. Kita akan bahas malam ini perburuan koin berhadiah mulai bikin resah. Sudah hadir di studio pengamat security vaksin.com, Alfon Tanujaya. Mas Alfon, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami, dan juga sosiolog dari BRIN, Mas Yanu Prasetyo. Mas Yanu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Dan kita masih menunggu nanti akan bergabung melalui sambungan
daring Kepala Satpol PP Kota Surabaya Muhammad Fixer. Dan sebelumnya kami juga telah berupaya untuk mengundang pihak developer aplikasi Jagat dan perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, namun menyatakan tidak bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Saya ingin bertanya dulu dari segi sosiologi nih Mas, karena ini jadi fenomena luar biasa. Semua membicarakan permainan ini. Apa sih yang terjadi saat ini? Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, jadi jangan-jangan kita juga bagian dari yang mensukseskan marketingnya Koin Jagat. Karena kalau kita lihat ini kan dirilis tahun 2023 ya, Mas Alfon ya. Jadi kenapa baru viral belakangan? Karena mungkin dengan strategi memberikan insentif, reward berupa uang, itu menjadi orang FOMO gitu. Ada euforia di sana bahwa ini sebenarnya bukan game untuk sekedar kesenangan, tapi di belakang itu adalah untuk mendapatkan hadiah berupa uang, meskipun lewat perantara koin. Nah, ketika uang, apalagi di Indonesia, jangankan uang, bansos saja ya, misalnya bantuan beras atau bantuan-bantuan lain yang sifatnya lebih kecil dari 300.000, itu orang bisa berebut, bisa terinjak-injak gitu ya. Kita pernah ingat dulu ada influencer, marketingnya juga sama, menaburkan uang lewat helikopter. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat, nah, itu juga salah satu strategi marketing ternyata kan, untuk menjual buku dan seterusnya, seminar dan seterusnya. Nah, jangan-jangan kalau saya lihat karena di beberapa kota saja nih, nggak serentak ke seluruh Indonesia, mungkin ini masih trial dari developernya barangkali ya, saya juga berpikir seperti itu. Seperti apa kalau disebut seperti ini, reaksi masyarakat? Karena mungkin kalau setiap negara perilakunya akan berbeda. Apa ini trik marketing? Barangkali saya kalau berpikir nakal mungkin ini salah satunya, karena begitu belakangan ini baru viral setelah diberikan treasure hunt berupa uang, ya, koin dan uang. Dan nilainya fantastis, ada yang 100 juta yang paling gold dan seterusnya. Jadi menurut saya satu itu. Kedua, masyarakat kita juga FOMO, fear of missing out. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, viral, akan cepat sekali itu menyebar. Dan diikuti apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha dan seterusnya. Yang kita lihat tadi, mereka sangat semangat, mungkin sudah bosan mabar ya. Jadi sekarang mulai berburu harta karun yang di sekitar mereka, dan yang menghabiskan waktu berjam-jam dan merusak dan menciptakan keresahan bagi masyarakat dan mungkin pemerintah kota, provinsi dan lain-lain. Oke, berbicara mengenai meresahkan dan merusak, kita akan sapa sekarang Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Pak Fixer. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Baik, ini pemerintah Kota Surabaya yang termasuk merespon dengan cepat dan menyatakan keresahan yang luar biasa, Pak Fixer. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita akan tampilkan dulu bagaimana kegelisahan Wali Kota Surabaya berikut ini. Saya sudah melaporkan hal ini. Saya minta untuk Satpol PP bertindak tegas kepada Koin Jagat. Dan kemarin Koin Jagat itu meresahkan warga Surabaya. Maka saya katakan hentikan di Surabaya. Dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya, cari kalau ada videonya laporkan. Ini meresahkan ini, sampai ada rumah warga saya, warga Surabaya, itu pagernya dipanjat gara-gara golek koin. Tamanku rusak kabeh. Ini saya mau cari ini siapa ini, akan saya kejar terus ini. Tamanku rusak kabeh, Pak Fixer, ini Surabaya, Pak Wali marah-marah. Ini di Surabaya fenomena ini seperti apa sih, Pak? Ya, Mbak Elvira. Jadi di Surabaya fenomena ini sangat meresahkan ya. Meresahkan bagi kami pemerintah Kota Surabaya ya. Karena benar apa yang disampaikan Pak Wali Kota, bahwa taman-taman Surabaya itu pada rusak. Karena memang anak-anak ini pada cari koin itu kan. Carinya kan sampai cabut. Ada yang mencabut tanaman ya, injak-injak tanaman ya. Dan itu hampir di semua taman kota yang ada di tengah-tengah kota. Jadi ini sesuatu yang bukan hanya taman, tapi tong sampah pun juga diurat-urat ya, dibuang gitu ya. Bahkan ada juga yang panjat-panjat seperti ini ada seperti di Tugu Pahlawan itu kan kontur tamannya kan ada terap-terapan itu naik sampai di atas, dicari semua. Jadi memang apa yang dibilang Pak Wali Kota itu sangat meresahkan bagi kami pemerintah kota. Untuk mengantisipasi ini, kita sudah saat ini melakukan Satpol PP Land ya, kita pasang ya sama LH Land, pasang di taman-taman supaya kemudian pencari pemburu koin ini tidak sampai kemudian
masuk menginjak-injak tanaman atau kemudian merusak tong-tong sampah yang ada di wilayah seputaran taman. Di samping itu juga kemudian kami sudah mengirim surat, ya pemerintah kota sudah mengirim surat kepada Kementerian Komdigi, kepada Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini sehubungan dengan adanya fenomena perburuan harta karun digital koin jagat ini kita melaporkan banyak fasilitas kita yang rusak dengan dokumen-dokumen terlampir gitu. Jadi di samping itu pun juga kita takut ya, sangat membahayakan anak-anak ya, karena bisa saja kemudian taman kita itu kan ada di pinggiran sungai. Yang kita khawatirkan kemudian mereka mencari koin, lalu terjadi rebutan, terus ada yang terpeleset atau kecebur ke sungai Kalimas yang besar. Ini juga kemudian membahayakan mereka. Ada kejadian di Surabaya juga kan ada yang sudah motor hilang itu karena fokus cari koin, lupa pada kendaraannya, kemudian ada yang memanfaatkan untuk mengambil mencuri kendaraan salah satu warga itu. Begitu Mbak Elvira. Dampak-dampaknya itu sudah kemana-mana dan luar biasa Pak Fixer. Tapi biasanya anak-anak ini kan remaja ya, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Fixer ya. Mereka ini jumlahnya berapa orang, kemudian biasanya di jam-jam tertentu, atau memang sepanjang hari, pagi dan malam ini ramai sekali mencari koin ini. Dan apakah memang kalau sudah ada kerumunan ini ada upaya untuk misalnya ya ada himbauan atau dibubarkan atau seperti apa? Jadi himbauan sudah kita sampaikan untuk bisa mengetahui jam-jam berapanya koin. Ini kan koin diaktifkan sesuai dengan adminnya ya, mau naruhnya, mau hidupkan di lokasi mana, jam berapa, sehingga kemudian kita Satpol PP masuk juga ikut dalam aplikasi ini untuk kemudian kita bisa tahu titik mana saja yang kemudian ada yang diaktifkan, sehingga kita bisa mendahului untuk melakukan penghalauan ya di lokasi tersebut. Itu yang kita lakukan karena bisa saja dia tidak menentu sih Mbak untuk mengaktifkan itu, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam ya. Jadi ini kita nggak bisa kontrol memang, seperti itu. Oke, tidak. Terus jumlahnya orang-orang yang ikut ya, yang mencari koin ini bervariatif, mulai dari anak-anak sampai orang tua pun juga sekarang sudah terlibat. Jadi sudah tidak mengenal Gen Z atau beta, semua yang tua-tua zaman kolonial seperti saya pun juga ada yang ikut di dalam mencari koin ini. Baik, ini sampai Satpol PP juga kelimpungan ya, Pak, sampai ikut harus join di aplikasi untuk bisa mendeteksi, melakukan mitigasi, Pak Fixer. Tapi secara ofisial resmi, Pak, apakah sudah ada laporan secara pidana misalnya ke pihak kepolisian karena memang ada kerusakan yang sudah ditandai begitu ya, si A melakukan pengerusakan di fasilitas umum yang mana misalnya? Ya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya untuk mengantisipasi hal-hal ini. Kalau untuk membuatkan laporan itu kan harus ada bukti ya untuk kita ajukan laporan. Tetapi kami kan juga ada CCTV yang sekarang di area publik, itu juga kita ikut awasi gitu. Sebenarnya ya kasihan nih kalau kita laporkan anak-anak ini kan mereka ini kan karena korban dari aplikasi ini ya. Kita justru cari tahu itu yang menyebar koin itu. Kan sampai sekarang kita tidak bisa mendeteksi siapa sih yang menyebar koin di mana gitu kan. Itu juga agak ya kita memang Pak Wali minta kepada kami untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengantisipasi fenomena-fenomena ini. Seperti itu. Oke, Mas Yonu komentar dulu sebelum saya nanti ke Mas Alfon ini. Iya. Saya sepakat dengan tadi bahwa memang anak-anak ini bisa dibilang sebagai korban juga, tidak hanya pelaku dari perusakan. Tapi kita tahu bahwa apapun yang dibangun oleh developer atau aplikator itu kadang fungsinya tidak sebagaimana yang ditujukan awalnya. Kan awalnya memang untuk berinteraksi, mengetahui lokasi teman saudara dekatnya. Tapi seperti contoh misalnya aplikasi lain, aplikasi hijau katakanlah. Niatnya untuk messaging atau untuk pesan, berkirim pesan. Tapi di Indonesia dia menjadi aplikasi untuk prostitusi online misalnya. Nah ini juga sama, mungkin maksudnya adalah tidak hanya untuk diam di depan layar, tapi ada aktivitas fisik, motorik, dan lain-lain. Tapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang di luar kendali juga oleh pembuat aplikasinya. Jadi memang apa-apa yang didesain oleh mereka yang di belakang game ini, mungkin juga mereka tidak expect sampai sejauh itu perilaku di masyarakat. Jadi memang perlu juga dilakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama bagi pembuat aplikasi, apakah ini tujuan dari membangun game ini, atau kalau ini sudah melenceng, bagaimana mengembalikannya ke rel yang benar. Baik, sebelum evaluasi, saya ke Mas Alfon.
bisa kita katakan terlalu naif tidak sih? Developer tidak expect sampai kondisinya seperti saat ini. Apakah memang dari awal sebenarnya sudah melihat ada potensi ke arah sana? Siapapun, developer apapun untuk aplikasi apapun. Kelihatannya mereka tidak menduga bahwa hasilnya akan sebesar ini. Jadi kira-kira akhir Desember ini mereka lakukan nama treasure hunt atau perburuan harta karun. Ini sebenarnya benar yang dikatakan tadi, usaha marketing. Jadi kira-kira 2-3 tahun terakhir mereka berusaha mencari Jagat ini adalah aplikasi seperti kita kalau pernah pakai namanya Zenly, berbagi lokasi dengan family, dengan teman. Jadi seperti location sharing di WhatsApp atau di Google Maps. Dan ini sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Nah, ini khusus di location sharing dan berbagi lokasi dengan teman. Lalu tujuannya sebenarnya ini sejenis media sosial. Nah, tetapi mereka kelihatannya kesulitan mendapatkan member karena ya banyak sekali saingannya. Tetapi metodenya kelihatannya yang ini efektif. Mereka tidak duga ya kan bahwa berikan seperti treasure hunting dan berikan uang yang sebenarnya, ambil konsepnya Pokemon Go. Mirip sekali dengan Pokemon Go. Kalau Pokemon Go hadiahnya kita dapat Pokemon yang bisa kita upgrade, tapi hadiahnya tuh virtual digital. Kalau ini hadiahnya real, hadiahnya finansial. Nah, disitulah yang kelihatannya mereka cukup terkejut, dan posisi developer ini bukan di Indonesia, mereka berasal dari Singapura. Nah, jadi ya ini semoga menjadi evaluasi juga bagi marketer Indonesia. Anda tertinggal nih, ya kan? Ini merupakan hal yang efektif. Kenapa? Sebagai informasi sampai hari ini install base dia di Indonesia itu 5 juta. 5 juta pengguna. Dibandingkan negara-negara lain? Rasanya sasarannya di Indonesia. Di Singapura dia sasaran Indonesia, dan dengan 5 juta ini kalau misalnya kita ingin bermain namanya Jagat ini, kita tinggal seperti Pak Fixer tadi, dia terpaksa install, dia lihat misalnya di GBK ada koinnya, ada 10 koin, ada titik-titiknya, terus muncul koinnya, ya kan? Maka mereka berburu ke sana. Nah, mereka ada membershipnya. Jadi kalau kamu mau dapat membershipnya, bisa dapat lebih tepat lagi lokasinya. Kalau tanpa membership itu mungkin radiusnya 200 meter. Kalau pakai membership radiusnya lebih sempit lagi gitu. Nah, membershipnya itu sekitar katakan 70.000 lah kalau dirupiahkan. Jadi kalau kita beri gambaran dengan install base 5 juta, katakan yang membership itu 2% aja, ada 100.000 yang bayar 70.000, mereka sebulan ada 7M. Nah, dia sebarkan gini, kalau dia bisa lakukan dengan baik, ini bisa survive untuk long term. Tapi di sisi lain yang menarik adalah sebenarnya ini merupakan pola marketing dan komunikasi yang sangat efektif. Jadi sekarang di tangannya si Jagat ini ada 5 juta install base. Nah, kira-kira istilah ini ada senjata yang unik, kamu bisa pakai nggak dengan baik? Nah, misalnya ada mall. Misalnya itu kita akan bahas usai jeda, karena kalau tadi berbicara mengenai senjata bisa digunakan untuk hal yang positif, tapi kita juga tidak tahu bisa berdampak negatif. Mas Alfon, kita jeda dulu, Mas Yanu, kita jeda dulu. Pak Fixer, kita akan berbincang lagi, tetap bersama kami di Prime Plus. Ini saya berada di lokasi, terlihat nih lokasinya South Jakarta, tidak terlalu terbaca ya, dan persisnya di Taman Tebet Eco Park. Ketika saya mencet ada sejumlah uang, sebentar, ada sejumlah nominal uang yang ditawarkan oleh koinnya, dan saya harus mencari nih koin ini. Coba ya, saya cari koin ini, katanya sih ada di, nih saya jalan, ketika saya jalan, lokasinya juga ikutan jalan, ikut berubah juga. Nih, saya jalan ke arah koin, mendekat ke arah koin. Ini demi 500.000. Terus saya bingung ke sebelah mana.
Nah, ini mulai mendekat ke arah koin, berarti koinnya menunjukkan di area sekitar sini. Ini ternyata koinnya adalah koin fisik yang nantinya, nah seperti ini nilainya, kita harus kemudian harus ketika kita dapat koinnya, harus memotret koin tersebut dan juga kemudian mencantumkan barcode yang ada di koin tersebut, barcode referral number seperti itu, untuk mengklaim jumlah uangnya. Kalau saya berhasil dapat, saya akan dapat 500.000. Saya harus mendapatkan dulu nih koin fisiknya. Tapi yang jadi masalah adalah dia berada di antara tanaman-tanaman yang sudah ditata serapih ini. Jadi kemungkinan besar saya harus membongkar tanaman ini kalau seperti itu untuk mendapatkan koin 500.000 ini. Tentu saja tidak mau ya membongkar tanaman seperti ini demi 500.000. Baik, perburuan koin berhadiah mulai bikin resah. Saya ke Pak Fixer kembali, Kepala Satpol PP Kota Surabaya. Tadi rekan kami Irin itu salah satu contoh taman kota di Jakarta, Pak Fixer. Mungkin mirip-mirip seperti itu di Surabaya ya, Pak Fixer? Halo Mbak. Ya, Pak Fixer. Ya, kalau tadi kan mencoba kan tidak akan mau merusak. Tapi kalau itu dijadikan terus kemudian anak-anak, orang-orang lihat itu pasti jadi tempat buruan. Itu taman dah sampai 5 menit sudah hancur semua itu kalau begitu kan. Nah, itu juga terjadi di Surabaya. Jadi memang tidak hanya sekedar menginjak ya, akan ada yang ya namanya cari uang ya, cabut, bongkar apa, ada yang bongkar paving, bongkar apa gitu. Itu memang merusak. Jadi oke lah, mungkin tadi kalau dibilang ini di Singapura, kultur masyarakat di sana, budaya masyarakat di Singapura, disiplin gitu ya. Nah ini kalau di Indonesia ini ya seperti itu kan tidak pantas lah ya. Makanya kami pemerintah kota seperti Pak Wali sangat keras sekali ya. Ya semua tamannya rusak. Siapa sih kepala daerah, warga kota yang kemudian tidak ingin tamannya yang sudah bagus jadi rusak terus. Kasihan itu kita teman-teman kami DLH ya, yang rawat taman itu sudah bagus, terus dia mengalami kesulitan karena memang semuanya jadi rusak. Sehingga kami tadi saya sampaikan pemerintah kota kemudian melakukan semacam pemasangan Satpol PP lens atau DLH lens itu di seputaran taman-taman itu. Kami semua taman kita sudah pasang itu karena kita khawatir sekali kalau itu pencari koin lalu nyerbu seperti yang tadi mungkin dicontohkan itu ya. Tapi masih ada yang nakal nggak Pak? Masih nyebrang juga karena udah dibatasi, tapi masih nyebrang juga ke arah taman. Iya, orang kalau pengen dapat duit 300, 500, bahkan ada yang mungkin 1 juta ya pasti nekat itu. Makanya kita Satpol PP, ya saya bilang kita juga ikut download itu, teman-teman sudah tahu begitu aktifnya di lokasi ini langsung kita cepat-cepat duluan dengan masyarakat di sana. Kita udah jaga di sana, jangan masuk. Tapi sebegitu pun juga kan masih ada warga yang nekat ya. Bagaimana caranya mencari ya. Memang tidak hanya upaya itu. Makanya pemerintah kota itu juga mengajukan kepada yang tadi saya sampaikan, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika di Kementerian Kominfo dengan keresahan yang muncul ya. Dengan koin jagat ini banyak sekali fasilitas umum yang rusak dan kemudian ini tidak membahayakan diri sendiri tapi membahayakan orang lain juga. Jadi seperti contoh kami kemarin hari Jumat kita sore-sore harus membubarkan warga yang kemudian mencari koin sampai di pinggir sungai. Itu sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kemudian ada korban jiwa baru kita bergerak. Atau kemudian jadi tawuran massal gara-gara saling rebutan antara satu dengan yang lain, lalu kemudian terjadi adu fisik di bawah kan kita tidak ingin hal itu terjadi gitu loh Mbak. Benar-benar kita tidak ingin dan kita berharap itu tidak terjadi. Ada langkah serius setidaknya untuk memitigasi hal tersebut, Mas Yanu. Ini kan sudah banyak laporan sebenarnya yang sudah disampaikan. Tidak hanya dari sisi ini mewakili Pemkot Surabaya ya Pak Fixer, tapi kan di sosial media juga masyarakat menyayangkan bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tapi balik lagi,
tadi kita sampaikan mungkin saja pihak developer tidak expect ini fenomenanya akan luar biasa. Dan kita juga berbicara mengenai budaya masyarakat kita. Apa yang bisa kemudian dilakukan? Jadi saya mau ambil dulu kata Pak Vexer tadi, nekat. Nekat itu cukup menarik di sini. Karena sebenarnya kan dalam game itu selalu ada tingkatan kesulitan yang dibangun. Sehingga orang itu punya keinginan untuk menuntaskan sampai mendapatkannya. Ada kepuasan, ada kebanggaan di sana. Dan angka 300 itu bukan angka kecil. Garis kemiskinan kita itu sekitar 400.000 sekian. Jadi kalau dia dapat 2 koin aja udah keluar dari garis kemiskinan. Itu membayangkan angka yang diberikan oleh developer ini angka yang sangat signifikan untuk masyarakat kita. Makanya mereka bisa nekat, betul-betul nekat. Itu saya kalau tadi Pak Vexer bilang itu bisa terjadi, tawuran bisa terjadi, atau mungkin tindakan yang mengancam, membahayakan nyawanya juga bisa terjadi. Jadi memang secara psikologis dan sosiologis, game seperti ini itu menyenangkan banyak orang gitu. Bisa individual, bisa komunal. Kecanduan nggak sih? Ya, pada ujungnya sebenarnya tadi kalau sudah dapat satu, dia pasti pengen dapat lebih banyak lagi. Kan ada greediness dalam bermain game juga kan. Pengen sampai level tertinggi 100 jutanya itu dia pasti pengen. Apalagi kalau sudah pernah dapat satu dan pernah cair, karena di aplikasi itu ada listnya yang pernah transfer yang pernah ditransfer oleh developer itu ada nama-namanya. Itu kan mengencourage yang belum main. Download juga jangan-jangan Mas. Iya, saya sudah download untuk mengetahui juga seperti Satpol PP tadi seperti apa. Dan ternyata encourage-nya cukup tinggi karena ada daftar nama orang yang mendapatkan transfer 1.500.000 dan seterusnya. Dan ketika dia itu diinfokan di aplikasi, bisa kita lihat namanya. Ya, nama, datanya akunnya, enggak akun dan jumlah transfernya. Okay. Ya, nanti Mas Alvan bisa jelaskan lebih rinci. Tapi intinya adalah angka ini secara psikologis signifikan. Makanya orang bisa nekat. Jadi kalau dia cuma misalnya poin 25 gitu atau 50 gitu, 100. Jadi harus mengumpulkan lama itu mungkin orang terdiscourage ya, nggak perlu lah gitu. Tapi kalau 300.000 dapat satu, ya orang rela melakukan banyak hal. Jadi upaya-upaya yang seperti dilakukan oleh Pak Vexer atau mungkin akan sangat sulit. Kalau menurut saya akan sangat sulit. Karena ini akan, apalagi sekarang sudah dibicarakan media seperti CNN dan lain-lain, besok orang pada install ini 5 juta tambah berapa lagi nanti di akhir bulan Januari kan. Lalu mereka dapat tutorial kan cara menggunakannya. Nah ini akan juga kalau pemerintah, Komdigi khususnya tidak segera memberikan evaluasi gitu ya, itu saya akan sangat berbahaya. Saya termasuk yang beranggapan setelah 4 kota, 5 kota nanti di seluruh Indonesia mengerikan kalau menurut saya. Oke. Ya. Kita pernah tidak sih ada aplikasi yang serupa seperti ini, se-viral ini, Mas? Kalau yang memberikan keuntungan finansial tidak, tetapi memberikan kepuasan digital itu ya Pokemon Go itu persis. Mereka berbasiskan GPS. Nah, tetapi ya ini bikin bingung ini, ya kan. Dan kenyataannya memang kita harus lihat dulu dampaknya memang nyata. Pak Vexer tadi laporkan di Jakarta juga banyak rusak, fasum, fasos. Saya sarankan pengembang aplikasi ini tunjukkan dulu tanggung jawabnya. Jadi seperti kita lihat tiap habis main bola nih, saya paling seneng dengan supporter Jepang. Karena yang lain pulang mereka tinggal ngumpulin sampah. Ya, jadi kita sangat respect. Nah ini jangan terbalik gitu loh. Ini pembuat aplikasi ini malah ninggalin sampah terus ditinggal gitu. Tidak, justru banyak juga memberikan contoh. Ada kelompok-kelompok yang ke GBK pas pulang kan rame-rame bersih sampah dulu atau apa. Nah coba lakukan hal-hal seperti itu dulu, pertanggungjawabkan, lalu koordinasi dengan pihak terkait. Dengan saya yakin dengan Pak Vexer, kalau Pak kita mau di sini, kita akan tanggung jawab kalau ada kerusakan atau ini ada pihak kepolisian atau apa, lakukan itu dengan baik gitu loh. Kalau itu dilakukan dengan baik, saya pikir kita akan bisa dapat positifnya dan kita memang jujur juga pelan-pelan kita mendidik masyarakat kita supaya naik kelas. Jadi jangan nekat terus apa demi 300.000 sampai berkelahi atau apa itu. Tapi kita butuh proses. Tapi itu sih saran saya. Meskipun developernya base di Singapura, itu memungkinkan menurut Mas Alvan sendiri. Kominfo memiliki wewenang penuh. Kalau Kominfo bilang kamu Komdigi bilang aku coba komunikasi dengan kamu mau dengar, oke, apa yang kamu lakukan buktikan, diawasi. Kalau nggak mau komunikasi, Komdigi tinggal bilang oke, seluruh ISP di Indonesia blokir si jagat ini, selesai.
Oke, berarti secara regulasi dan apa namanya Komdiji punya kuasa untuk punya melakukan. kuasa, wewenang dan kewajiban untuk mengevaluasi dengan sangat bijak. Jadi Komdiji katakan sekarang jadi sebagai orang tua, wakilnya Indonesia sebagai orang tua untuk melindungi kita semua. Lalu ada aplikasi ini, tapi aplikasi ini karena perkembangan zaman, kamu mau tahan juga seperti AI, kamu nggak bisa tahan, ya, negara lain juga jalan. Jadi silakan ditimbang-timbang dengan bijak dan ditekan semaksimal mungkin dampak negatifnya. Moga-moga yang saya duga bener lah. Jadi developernya tidak menduga akan seperti ini dampaknya, terus nggak menduga bahwa orang Indonesia nggak kayak orang Singapura. Kalau ke taman nggak ngerusak. Tadi kan reputasinya nggak tega untuk injak tanaman, orang Indonesia 500.000 dicabut-cabutin semua, didapetin koinnya. Nah, hal seperti itu yang kita perlu. Oke, baik. Saya ke Pak Fixer terakhir. Pak Fixer, himbauan bagi masyarakat, Pak, karena kan ini terus berjalan. Masyarakat ini yang FOMO juga masih terus, meskipun ada berbagai upaya mitigasi, tapi himbauan terakhir bagi masyarakat khususnya untuk warga yang tinggal di Surabaya. Ya, ini himbauan agak susah ya. Kita mau menyampaikan himbauan, tapi kemudian ada uang di sana. Ya, kita minta supaya bijak, tapi kondisinya juga yang naruh koin juga nggak bijak. Jadi ya kita minta juga pengelola aplikasi ini pun juga dia yang harus bijak gitu loh. Artinya, ya boleh dia sebar, tapi tidak di dalam taman, tidak di fasilitas umum yang kemudian merusak ya. Jadi Mbak, ini aku di kita itu ada di satu taman namanya Taman Bungkul ya. Itu aktifnya di malam hari cari koinnya itu. Itu bayangkan itu, malam-malam anak-anak bongkar-bongkar kursi gitu ya. Terus kemudian ya kami bersyukur warga itu kemudian melaporkan ke kami di 112, kita respon datang. Bayangkan malam-malam anak-anak semua orang cari koin, ini kan sesuatu yang aneh. Apakah mungkin koinnya memang ada atau mereka mencari-cari, kan kita juga tidak tahu. Jadi kita berharap fasilitas umum yang milik pemerintah kota yang digunakan oleh kita warga kota bersama-sama, ayo kita jaga dengan baik. Dan kemudian ini keselamatan buat para pengguna koin, harus memperhatikan diri sendiri ya. Jangan sampai kemudian mencelakai diri sendiri atau mencelakai warga yang lain. Saya kira itu sih Mbak. Baik, bijak bermain game ini, apapun itu jenis gamenya, tapi ada persoalan lain yang memang harus diperhatikan. Pak Fixer, terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di Prime Plus. Selamat malam, dan saya masih akan bersama dengan Mas Alfon, Mas Yanu. Usai jeda, tetap bersama kami. Sih lihat di medsos gitu, gara-gara lihat di medsos jadi tertarik, sama teman-teman juga ngajak ke sini, ya udah saya ikutan aja. Emang pengen dapat uangnya atau pengen? Ya have fun sih, kayak misalkan jalan-jalan sekalian nyari koin kayak gitu. Kalau nggak dapat nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting jalan-jalan. Karena kalau dapat bisa ditukar sama uang, kalau misalnya nggak dapat seru-seruan sama teman gitu, nyari ya cari pengalaman aja gitu. Ya kadang maksimal kadang 4, kadang 3 orang gitu, sampai 5, udah segitu aja. Ya yang pertamanya sih nggak nyari uangnya, tapi kayak kita tuh nyari kebersamaan ya. Soalnya kan kita kalau nyari kan banyakan, terus seru-seruan juga kan sama orang lain, kayak hoki-hokian. Kalau misalkan saya paling cari yang di tempat yang minim fasilitas umum, kayak misalkan yang lapangan luas gitu. Terus kalau misalkan dapat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, pulang aja. Gitu. Menurut saya bisa diberi sanksi orang tersebut yang merusak kayak tanaman sama fasilitas-fasilitas lain. Yang seperti kemarin saya lihat di Instagram, warga Bandung itu kayak berebut-rebut koin di merusak-merusak tanaman di taman tersebut. Baik. Ini pernyataan yang cukup positif dari remaja-remaja kita, karena memang benar ya Mas Yanu, aplikasi ini memang tidak hanya dari sisi negatif, dampak negatif, tapi juga tadi ya ada yang ingin seru-seruan, bertemu orang lain, berkenalan, menghabiskan waktu, ada sisi positif juga sebenarnya. Jadi kalau ini aplikasi dilakukan atau diterapkan di Jepang, Korea Selatan, gitu ya, di mana anak-anak mudanya udah enggan keluar rumah,
dan sudah mulai kehilangan interaksi sosial peer bermain, itu cocok. Karena mungkin mereka memang perlu keluar rumah, perlu ketemu yang lain gitu ya, berinteraksi. Tapi kalau di Indonesia kasusnya kan lain. Remaja kita dari sisi populasi juga sangat besar. Kalau tadi 5 juta installer tadi itu, kalau dikumpulkan itu setengah warga Jakarta itu. Kebayang sangat besarnya, dan ketika itu tersebar di berbagai tempat, maka efeknya bisa out of control. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan. Jadi memang ada sisi kegiatan luar, aktivitas luar, motorik, kemudian seru-seruan tadi itu memang game ini yang tawarkan seperti itu. Kan nanti ada profesi baru jadinya, bukan hanya gamers tapi juga coin hunter, pemburu koin tadi seperti yang pemburu harta karun. Dan film-film Hollywood dan lain-lain pun kalau ceritanya seperti ini kan seru kan, ditonton sampai akhir. Ada adrenalinnya, ada dopaminnya. Nah, ini yang kemudian tidak ada di game lain. Makanya kemudian penting untuk pemerintah belajar, kita semua belajar bagaimana menangani game seperti ini. Yang baru dan fenomena yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya. Ada adrenalin di sana, dopamin, ada kebahagiaan, dopamin, luar biasa kebahagiaan, tapi harus ada juga kewaspadaan. Betul. Kita berbicara mengenai sisi keamanan datanya sendiri, Mas Alfon. Jadi Jagat ini sama seperti location sharing yang lain, dia akan meminta hak akses hak akses lokasi itu sangat precise, sangat tinggi. Jadi dan itu 24 jam. Jadi mungkin suami atau istri kita lebih nggak tahu daripada Jagat lebih tahu kita di mana selama 24 jam ini. Itu satu. Selain Jagat ya ada Google Maps juga begitu, lalu WhatsApp juga sebenarnya juga mereka tahu. Lalu yang kedua foto, video, karena diperlukan untuk kalau dapat koin di foto, nah dia perlu akses itu. Ketiga, kontak. Nah, kontak ini yang banyak ada akses negatifnya. Kenapa? Karena dia tujuannya kita bagikan ke sebanyak mungkin kontak supaya kan bisa banyak yang tahu gitu kan. Dan dia encourage itu, kamu bagikan ke makin banyak orang, kamu dapat poin makin besar. Kesempatan untuk memenangkan koin makin besar gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan pengguna aplikasi ini. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sharing, kalau location sharing, kita harus sangat terbatas membagikannya, orang teman yang kenal atau saudara. Tapi kalau kita membagikan ini ke teman-teman di medsos, itu belum tentu kita kenal, kita nggak tahu persis dia siapa. Tapi karena demi untuk mendapatkan koin, kita bagi-bagi semua. Lalu ketika kita melakukan treasure hunting ini, lalu kita sharing, nah banyak orang yang mungkin kita tidak kenal ini akan tahu lokasi kita. Nah, itu yang kita perlu sadari. Anda pengguna Jagat ini perlu sadari apa yang Anda sudah berikan, apa resikonya. Jadi jangan ikut aja seperti kerbau dicocok hidung tanpa mengetahui resikonya. Tapi kalau Anda tahu resikonya, Anda bisa nonaktifkan atau tidak digunakan atau apa, itu bisa. Tapi membutuhkan sedikit diulik-ulik lah di handphonenya. Pada prakteknya masyarakat kita sudah teredukasi sampai di titik itu belum, Mas Alfon? Untuk semua aplikasi, kita berbicara untuk semua aplikasi, untuk lebih aware mengenai apa saja yang bisa disampaikan data-data pribadi, atau biasanya memang ya sudah, download, masukkan data, selesai. Kalau kita melihat situ, kita paling berbicara mengenai literasi digital dan literasi finansial. Ya, kalau lihat bahwa pinjol bisa mewabah, lihat judi online bisa mewabah, secara nggak langsung kita bisa katakan bahwa literasi digital itu rendah, literasi finansial juga rendah. Kenapa? Karena mau judol. Literasi digital, kalau literasi digitalnya tinggi, tidak mungkin mau main judi, karena dia tahu ini bukan judi, ini bahkan penipuan. Yang nentuin menang kamu tuh bandar. Kalau literasi finansial, dia kalau dia tinggi, dia tidak akan bermain judi. Dia kalau ada uang, dia akan tabung, majukan anaknya bisa sekolah. Jadi ya relatif rendah ya di Indonesia. Itu menjadi PR kita semua. Oke, baik. Itu menjadi PR, menjadi catatan. Kita akan bahas itu. Tapi kami juga punya cuplikan kegusaran lainnya dari Kepala Daerah, dari PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Teguh Setiabudi, terkait aplikasi Koin Jagat ini. Berikut ini. Kami sudah koordinasi dan juga sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian. Bahwasanya memang sampai dengan sini
pihak-pihak yang terkait belum melaporkan adanya kerusakan, karena kalau ada kerusakan misalnya lampu, kemudian paving block atau lantai, itu kami segera perbaiki. Karena sifatnya sekarang kan masih persuasif. Kami melakukan himbauan kepada warga masyarakat yang memainkan koin zakat itu tidak merusak pasos dan fasum. Masih dalam tahap himbauan. Mereka kan warga kita, Pak. Silakan. Jangan sampai merusak. Tapi kemudian andai kata kami sudah himbau seperti ini, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan Perda ataupun sesuai dengan peraturan undangan lain. Baik yang kami tekankan di Satpol PP maupun koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Sehingga ya penyelenggara aplikasi tersebut untuk menempatkan koin-koin tersebut di tempat-tempat yang umum, di area publik. Harusnya juga ada izin dong. Katakan misalnya menempatkan di sekitar GBK. Izin dong kepada pengelola GBK. Tempatkan di Lapan Banteng, izin dong kepada pengelola Lapan Banteng Pemprov. Atau mungkin di Ekopark, izin dong kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan walaupun di dalam store sudah dikasih tahu bahwa saya koin zakat itu kan tidak diletakkan pada tempat-tempat bla 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 bla. Tapi karena tersembunyi, karena membuat mereka warga masyarakat yang baik dan pencegat mencoba ngutak-ngatik, mencoba nyungkil paving block atau mungkin ada di balik lampu, tiang lampu dan sebagainya. Ini karena memang tempat tersembunyi. Jadi mestinya penyelenggara itu ya adalah koordinasi, izin paling tidak, atau paling tidak sekarang dengan kejadian seperti ini, mencoba mengkaji untuk melakukan penyempurnaan. Dan kalau dampak negatifnya lebih banyak, kalau hasil kajian lebih banyak, kami sih berharap dengan legowo pihak penyelenggara aplikasi tersebut untuk men-take down. Sehingga nanti dengan arahan dari Kementerian Komdigi, sesuai dengan kewenangannya. Baik. Tadi dari penjabat daerah khusus Jakarta, Pak Teguh Setiabudi, setidaknya aplikasi izin dong begitu. Itu memungkinkan ya, Mas? Saya jadi ingat puluhan tahun lalu waktu dulu di tabungan. Ingat dulu pernah ada tabungan pertama kali berhadiah 150 juta. Langsung semuanya berlomba-lomba menabung di salah satu bank swasta. Nah, itu karena berjalan dalam koridor yang baik, diawasi oleh Bank Indonesia semua. Akibat positifnya apa? Masyarakat Indonesia menabung dan makin seru, walaupun yang dapat nggak banyak. Jadi gemar namanya menabung. Undian tabungan berhadiah. Nah, kira-kira mungkin hal seperti itu yang perlu dilakukan. Jadi sekarang, ayolah kamu pengelola ini kesempatan untuk kamu, ya kan? Kamu lihat semua kepala daerah sudah kesal, ya kan? Karena dirusak ininya, cepat perbaiki, tunjukkan ada tanggung jawab. Ikuti rambunya. Ya nggak apa-apa. Aku pikir itu nggak bagi mereka nggak ada artinya. Mereka satu bulan minimal 7M kok dapat dari membership ini, ya kan. Nah lalu dapatkan ini bisa jadi modal kamu untuk berkembang lebih jauh, atau ya kamu diam saja ya sudah tahu ujungnya kamu akan selesai. Komdigi akan bilang diblokir ya sudah selesai. Jadi silakan ditimbang-timbang dan lakukan tindakan yang baik dan cepat lah. Oke, baik. Saya ke Mas Yano kembali. Kita berbicara mengenai aplikasi ini. Di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa terkesan ini seperti apa ya, pembodohan karena hanya berburu uang, menghabiskan waktu berjam-jam. Kita tahu bahkan dalam rentang waktu itu banyak hal positif lain yang bisa dilakukan ketimbang hunting koin seperti ini. Ya, betul sekali. Jadi tangan yang paling berkuasa adalah tangan yang meletakkan di mana koin itu berada. Dan ini sebenarnya dari sisi marketing kan kelihatan, nanti bisa digeser-geser sesuai keinginan. Katakanlah tadi si Mas Alvan juga sampaikan, kalau misalnya kita mau buka mall baru atau mau buka outlet baru, taruh saja koin di sana, orang akan berbondong-bondong ke sana. Ini Mas Alvan ngasih ide nih. Ya, betul. Jadi kita atau pengguna user itu seperti ini aja, kalau di kerbau ya, seperti bebek aja, di mana koin itu ditaruh dia akan berbondong-bondong ke sana, dan ini kan membahayakan. Katakanlah yang punya power itu usil, saya taruh di mana sesuatu yang berbahaya, itu juga akan berpengaruh sangat berisiko bagi semua user. Atau kalau misalnya tadi para pengguna tidak sadar karena sudah tertutup matanya oleh 300.000, 500.000, 1 juta, maka sudah kehilangan rasionalitasnya, dan itulah yang kemudian hal-hal berbahaya seperti perkelahian, kemudian kecelakaan, kalau dari jalan umum dan seterusnya itu akan semakin sering terjadi. Jadi catatan dari Mas Alvan betul, cepat. Jadi ini harus cepat. Karena ini kan sudah sekian banyak orang yang menginstal,
dan mungkin akan penasaran setelah nonton ini mau nyoba juga. Jadi harus cepat tindakan pemerintah supaya ekses-eksesnya bisa kita antisipasi lebih awal, lebih dini lah. Jangan sampai dibiarkan sudah 10 installer baru bertindak. Nah, ini kan nanti sama dengan kasus Tapi ini kan juga langkahnya juga terlambat ya. Ramai dulu, viral menurut dulu. Saya, ya. Sudah terjadi kerusakan terlebih dahulu. Sudah terjadi. Jadi sisi mitigasinya nggak berjalan, antisipasinya jadi tidak berjalan. Ya mungkin setelah viral hari ini kita berharap besok atau secepatnya ada keputusan pemerintah mau bersikap seperti apa, terutama dari Komdigi ya, supaya masyarakat tenang. Karena masyarakat yang lain juga tidak bisa berpartisipasi nih, saya harus ngapain? Apakah saya bisa melarang gitu? Kalau misalnya saya tinggal dekat taman itu terus ada kerusakan, apa saya bisa mengusir? Kan masyarakat juga bertanya-tanya, peran saya apa dalam membantu pemerintah misalnya? Karena bahkan Satpol PP juga mengatakan di lapangan tidak bisa berbuat apa-apa, Mas Yani. Mereka kan warga kita, tadi Pak dari Gubernur tadi juga sampaikan, mereka kan warga kita, harus kita edukasi, bukan kita tangkap-tangkapin gitu. Harus kita edukasi. Nah, kalau nggak ada panduan dari pemerintah, sikapnya seperti apa akan sulit. Semua menunggu. Jadi kecepatan Komdigi ini yang kita tunggu untuk menyelesaikan tadi. Oke, baik. Dalam posisi sekarang sepertinya wait and see. Secepat apa menurut Mas Alfon ini harus segera direspon? Kita berbicara cepat itu 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, atau menunggu apa? Komdigi kita tunggu. Itu pasti hari ini saya dengar udah ketemu kan. Jadi apa keputusannya, apa solusinya? Apakah dibekukan dulu sementara sampai kamu bereskan semua tanggung jawab kamu, lalu ketika kamu jalankan dengan pengawasan dan ada tanggung jawabnya, dengan terkontrol gitu. Atau mau didiamkan saja nanti tambah kacau, tambah banyak taman yang rusak gitu. Nah ini ya Komdigi di sini perannya kita tunggulah. Oke. Komunikasi seperti itu dengan developer itu hal yang biasa ya Mas? Developer sebenarnya tunduk sama Komdigi. Komdigi itu yang pegang lehernya. Jadi kalau mereka melanggar aturan, mereka tidak, ini sudah cukup menimbulkan kekacauan, sudah banyak pemerintah daerah yang protes. Ini sudah cukup bagi Komdigi sebagai dasar untuk melakukan teguran dan melakukan evaluasi dan mengambil keputusan. Ini sudah cukup. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi, masih ada 1 segmen lagi karena kita berbicara what next, antisipasi, mitigasi. Kita jeda dulu Mas Yanu, Mas Alfon. Kami akan kembali sesaat lagi. Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Mutia Hafid, mengakui pihaknya menerima banyak aduan ihwal aplikasi Jagat.id, khususnya game berburu koin Jagat. Kita akan simak keterangan Menteri Komdigi berikut ini. Aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada, untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang akan mengambil langkah tegas jika ada yang melanggar peraturan. Mas Alfon melihat apakah sudah ada aturan yang dilanggar dari pihak developer ini atau aplikasi ini? Secara langsung mungkin mereka tidak, tetapi secara tidak langsung aplikasi ini mengakibatkan pemain-pemainnya melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas kota gitu. Jadi hal itu yang mungkin menjadi satu catatan penting dan ini perlu ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti nanti ya kasihan teman-teman di Satpol, udah capek-capek bikin taman cakep-cakep di GBK, setengah mati merawat taman itu, lalu paving blocknya dikorek untuk cari koin atau apa. Tapi kalau ini bisa dilakukan dengan baik, bisa ditanggungjawabkan, saya pikir tetap selalu ada positifnya. Negatifnya ada positifnya, kita bisa minimalisir untuk efek negatifnya. Oke. Salah satunya adalah literasi digital, itu penting ya. Tadi Mas Alfon sudah sounding. Berbicara mengenai literasi digital, ini juga tidak jauh bagaimana culture kita. Mas Yanu mungkin bisa memberikan gambaran kondisi literasi digital kita seperti apa saat ini sebenarnya. Betul sekali. Jadi literasi digital itu menjadi jantungnya dan finansial tadi ya. Karena dua ini yang menjadikan dasar kenapa kemudian banyak sekali kerusakan vandalisme yang terjadi. Dan sebenarnya secara tadi kalau soal regulasinya,
protesnya kepala daerah itu sebenarnya juga kan tidak hanya aturan perundang-undangan yang dilanggar, tapi juga ketertiban masyarakat. Kamtipmas ini kan kata kunci. Ketika sudah ada gangguan, ya memang harus ada tindakan. Dan apabila tadi Bu Menteri sudah sampaikan akan mengambil tindakan tegas, ya memang salah satunya penegakan dari aturan yang dilanggar. Kalau tidak ada langsung berarti mungkin tidak langsungnya itu yang dievaluasi. Tapi juga dari sisi masyarakat, sosialisasi tentang aplikasi-aplikasi yang berbahaya, tentang scamming eksploitasi yang dilakukan oleh developer, entah itu dia yang resmi ataupun tidak, atau yang terdaftar atau tidak, itu juga penting dan terus dilakukan. Jadi sebenarnya ini momentum juga untuk Komdigi untuk menyampaikan ke masyarakat, jangan mudah untuk kemudian FOMO dengan aplikasi baru. Jangan-jangan itu menjerumuskan kita pada satu kondisi yang berisiko. Nah, ini kan juga momentum. Artinya dibalik narasinya, ketika sekarang narasinya adalah ini sulitnya dicegah perilakunya, nah dibalik jadi edukasi gimana caranya. Nah, itu kan tugas-tugas di Komdigi ya, bagaimana cara agar momentum ini jadi narasi untuk edukasi literasi digitalnya. Karena saya lebih percaya bahwa masyarakat ini memang perlu diedukasi, bukan untuk ditangkap, bukan untuk dihukum dan seterusnya, tapi diedukasi. Dan edukasi itu perlu strategi, perlu keseriusan, dan perlu juga komitmen agar terus-menerus dilakukan. Unit terkecil itu di keluarga ya Mas? Betul, betul. Dan keluarga ini kan juga harus tahu berbuat apa. Kan selama ini orang dibiarkan mungkin belajar sendiri ya bagaimana untuk mengatasi berbagai disrupsi. Nah kalau pemerintah bisa mengambil peran memberi panduan nih kalau ada aplikasi, keluarga harus melakukan ini, kan kita... Tapi kan beda generasi memang beda tingkat literasi digital, persis. Itu juga menjadi PR Itu juga menjadi PR dan pendekatan yang berbeda. Saya rasa dengan koin Jagat ini momentum yang bagus sebenarnya untuk kemudian menyisipkan pesan-pesan literasi digital. Jadi jangan dianggap sebagai satu musibah saja, tapi juga ada peluang di situ kalau dimanfaatkan dengan baik. Oh, koin Jagat ternyata begini dan begitu, dan itu akan membantu kita di fenomena berikutnya. Pasti kan ada lagi nih yang viral yang mungkin akan kita alami di masa depan yang belum ada panduannya. Dan mungkin tidak sampai di titik ini seperti tadi Mas Yani sampaikan. Betul. Nah, beda generasi, beda cara dan beda literasi digitalnya. Bagaimana itu Mas kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan? Justru saya lihat bahwa Jagat ini menemukan resep rahasia untuk berkomunikasi dengan Gen Z, di mana kita mau berkomunikasi itu susah. Sekarang misalnya orang buka sesuatu, pasang iklan mahal-mahal 1 miliar apa, yang lihat mereka nggak lihat lagi, mereka nggak lihat iklan lagi, mereka nggak lihat koran lagi, ya kan? Tapi mereka mainnya di aplikasi, dan aplikasi dengan hanya bermodal 10 koin, 10 juta ini, berbondong-bondong ada 5 juta orang potensial yang akan datang ke satu tempat. Ini sesuatu yang sangat menarik dan kita perlu sadari bahwa ini bergerak ke sini nih. Jadi kita juga sebagai orang tua, kita komunikasi dengan anak juga, aku dianggap aneh gitu, ya kan? Nah jadi, rupanya kita juga harus mau berubah gitu loh. Tapi kita perlu membimbing anak-anak itu kan baru umur 15-16, otaknya belum tumbuh penuh, tanpa tanggung jawab diinjek-injek tanaman itu. Kalau kita kan enggak gitu. Nah mungkin proses-proses seperti itu perlu kita lalui, tetapi kita jangan memaksakan semuanya harus sesuai dengan kondisi kita yang jadul juga gitu. Kita harus akui juga. Sekarang ini, jadi kita perlu tarik senarnya yang pas. Baik, nah mengantisipasi apapun bisa terjadi perkembangan teknologi, aplikasi nanti di 1-2 tahun lagi mungkin saja luar biasa. Dari sisi regulasi kita sudah mumpuni belum mengantisipasi ini? Sebagai catatan, regulasi ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara maju di Amerika atau Uni Eropa itu selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi kita memang harus selalu mengevaluasi dan menyesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi biasa patokan orang pakai. Ada catatan kearifan lokal di sana ya? Iya, jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi kita bisa mengambil keuntungan maksimalnya. Kita nggak bisa langsung copy seperti di Uni Eropa ada UU PDP-nya, kita ada sini, kita perlu sesuaikan juga. Kita memandu ke sana lalu kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, seperti itu yang perlu kita lakukan. Oke. Terakhir berbicara mengenai peran keluarga sendiri, edukasi dari orang tua, Mas. Orang tuanya harus ikut login. Betul. Karena kalau orang tua itu tidak tahu apa itu koin Jagat, bagaimana mungkin dia bisa memberikan
membersamai anak-anaknya. Jadi sebenarnya ini saya bisa pulang langsung login juga ini. Cara jadi kan komunikasi dengan anak mereka jadi mau ngomong ya. Bisa dipakai juga untuk keseruan itu untuk mempererat bonding antara orang tua dan anak sebenarnya. Game ini kita cari sama-sama. Kamu nggak boleh nginjak ini gitu. Nah itu kita harapkan. Itu edukasinya ada di situ. Kalau dipakai bersamaan dan orang tuanya mau belajar juga. Dan bukan cari koinnya, proses cari koinnya. Kamu nggak boleh bongkar paving block ya. Kamu nggak boleh ini. Anaknya jadi tahu. Oh nggak boleh ini, nggak boleh ini. Gitu. Dan jangan lupa nilainya ya. Nilai 300 itu luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Jadi insentifnya terlalu besar kalau menurut saya ya, untuk itulah kemudian orang bisa nekat. Belum yang nanti 10 juta keluar atau 100 juta keluar. 100 juta keluar. Itu bisa uang ditaburkan dari helikopter atau orang kaya menyebarkan uang dari rumahnya, kan kita bisa orang terinjak-injak, orang bisa saling baku pukul dan seterusnya. Nah inilah pasti terjadi kalau dibiarkan. Baik, harus ada langkah cepat dan tepat, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di satu sisi kita harus melihat apapun itu fenomenanya dari dua perspektif, dampak positif, dampak negatif, dan mitigasi itu menjadi penting. Mas Yani, terima kasih. Mas Alvan, terima kasih sudah berbicara bersama kami di Prime Plus, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami malam hari ini. Kita tutup Prime Plus hari ini. Saya Elvira Karunisa. Selamat malam, sampai jumpa.